Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pagi ini kita telah tersambung dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril. Bung Oce, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Bung Oce, kita melihat ada lagi oknum anggota DPRD di Lombok yang mengkorupsi ataupun ya kita bilang preman lah begitu, meminta dana bantuan pada saat ada gempa di Lombok. Pertanyaan saya pertama, apakah memang koruptor atau pencuri di dana bantuan itu pada saat bencana memang harus dihukum lebih berat daripada bukan pada saat bencana, Bung Oce? Ya, kalau melihat Undang-Undang Tipikor 31 tahun 99, memang konstruksi hukumnya demikian. Mereka yang melakukan korupsi di saat-saat tertentu itu diberikan ancaman hukuman yang lebih berat, ya. Bahkan bisa mencapai ancaman hukuman mati. Dan itu dilakukan misalnya salah satunya dalam keadaan bencana alam, kemudian krisis ekonomi, ya, kemudian pengulangan dari tindakan korupsi. Jadi memang undang-undang memberikan peluang kepada penegak hukum untuk menuntut hukuman mati terhadap mereka yang melakukan korupsi di dalam kondisi itu. Nah, ini kan yang di kejadian di Lombok itu kan memang keadaannya memang dalam keadaan bencana dan dana yang dikorupsi juga kabarnya adalah dana bantuan bencana alam gitu. Tapi kalau kita ingat waktu tsunami Aceh 2004 itu kan juga ada yang mencuri atau mengkorupsi dana bantuan. Tapi kelihatannya tidak ada hukuman berat ya? Atau saya yang kelewatan? Bagaimana Bung Oce? Ya, itu memang wacana hukuman mati untuk koruptor pada saat bencana itu sudah mengemuka pada kasus bantuan tsunami Aceh, ya. Sejak tahun 2004 itu sudah mengemuka dan ada banyak kasus korupsi pada waktu itu karena begitu besar dana bantuan yang diberikan, tetapi memang tidak pernah penegak hukum menggunakan instrumen pidana mati untuk korupsi itu. Jadi memang seingat saya pasal 2 ayat 2 itu tidak pernah diujikan kepada dituntut kepada koruptor. Nah, mungkin pertama karena ada limitasi dalam kondisi tertentu, mungkin juga yang kedua boleh jadi aparat penegak hukum berpikir lebih jauh untuk menggunakan pidana korupsi itu, ya. Cuma menurut lebih saya jauh itu maksudnya apa, Bung Oce? Ya, boleh jadi penegak hukum merasa ancaman pidana mati itu terlalu memberatkan atau tidak, ya, berlebihan atau tidak sebanding dengan korupsi yang dilakukan. Tetapi kan sebetulnya undang-undang tidak melihat berapa nilai korupsinya, kemudian siapa aktornya. Tapi undang-undang melihat dalam kondisi apa korupsi itu dilakukan. Jadi kalau kondisi tertentu itu terpenuhi, maka mestinya menurut saya penegak hukum tidak perlu ragu, ya, untuk menggunakan ancaman maksimal. Salah satu harapan dari hukuman itu kan sebetulnya efek jera, ya. Ketika kemudian ada undang-undang yang jelas mengatakan hukuman lebih berat bagi pencuri atau koruptor dana bantuan di saat bencana itu tidak dieksekusi, itu kan akhirnya sama saja dengan pasal bisu, bukan begitu, Bung Oce? Oh iya, betul. Itu menjadi pasal yang akhirnya indah dalam tulisan, tetapi tidak terlalu bagus penerapannya, gitu. Seingat saya pasal 2 ayat 2 itu ancaman hukuman mati, seingat saya belum pernah digunakan, ya. Tapi kalau untuk ancaman seumur hidup, saya kira sudah ada beberapa yang dikenakan seumur hidup. Itu pun tidak terlalu banyak. Jadi memang perlu terobosan atau keberanian penegak hukum untuk membawa sampai menggunakan pasal 2 ayat 2 itu, supaya juga para pelaku korupsi di dalam kondisi-kondisi bencana, krisis ekonomi, mereka bisa berpikir sekian ribu kali untuk melakukan pungli atau pungutan terhadap uang bantuan gempa itu. Baik, kita nantikan saja, harap-harap cemas. Kalau saya terus terang lebih banyak cemas ya daripada berharap bahwa koruptor ini akan dihukum lebih berat. Bung Oce Madril, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi.
Kelihatannya hanya gaya, Kang Jajat, karena tadi Bung Oce mengatakan pencuri dana bantuan di Tsunami Aceh juga tidak diancam hukuman yang berat. Kemudian yang sekarang ini oke ditangkap. Saya sangat tidak yakin bahwa kemudian nanti akan ada hukuman berat supaya orang kemudian jera. Karena kalau tadi saat kita berbicara ada gambar itu potongan video bagaimana sudah dihukum karena korupsi Setia Novanto. Kelihatannya tenang-tenang saja di dalam lembaga pemasyarakatan karena tempatnya pun nyaman begitu. Ya. Jadi sebetulnya serius tidak sih? Kalau kita melihat tadi fakta-fakta yang Bung Leo katakan, saya kira memang terlihat tidak serius. Ya, tidak serius. Kenapa? Karena terlebih lagi memang kalau menyangkut politisi. Ya. Karena politisi itu kan berkelindan, bertali temali, berhubungan dengan yang lain-lain itu. Dan biasanya awal-awalnya saling mengunci. Di antara mereka yang terlibat itu. Nah baru memang kalau sudah kemudian ada proses, ya proses hukum lebih lanjut, baru terbuka. Itu pun biasanya sulit sekali. Awalnya kan bilang itu fitnah, itu macam-macam lah ya. Saya lupa. Macam-macam pasti. Tidak ingat. Fitnah dan seterusnya. Nah sebenarnya Bung Oce tadi ada contoh yang menurut saya juga nanti bisa diterapkan. Kasus Bupati Bangkalan Fuad Amin. Oh. Itu kalau tidak salah kan dimiskinkan. Ya dimiskinkan. Tapi seberapa miskin misalnya kita memang belum tahu publik itu. Mestinya diberitahu bahwa Anda tahu seorang bupati di Bangkalan kekayaannya hampir 1,5 triliun. 400 sekian M itu ya. Pengusaha mungkin ya? Nah itulah yang menyalahgunakan izin-izin tambang itu kan. Nah itu saya kira hak politiknya dicabut, kemudian memang hartanya disita untuk negara. Nah tapi lagi-lagi kemudian seberapa sih yang disita untuk negara itu yang kita belum tahu ya. Tapi bahwa memang pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi itu memang belum pernah diterapkan itu. Padahal betul kata Bung Oce tadi kalau menyangkut ini bencana orang dalam kesedihan yang luar biasa, itu memang dimungkinkan dalam undang-undang untuk dituntut hukuman mati, ya putus hukuman mati. Nah, saya kira kita harus untuk memberi efek jerah karena secara aturan kita susah berharap. Misalnya PKPU dilawan karena tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu sendiri. Misalnya. Terus memang kalau diserahkan pada, memang akhirnya sekarang menyerahkan kepada masyarakat dan partai. Ya, Pak Jokowi saya sebenarnya agak kurang setuju, mestinya agak keras begitu karena memang ini darurat korupsi. Meskipun indeks persepsi korupsi kita memang naik. Kalau di ASEAN kita nomor 4, satu Singapura, Brunei, Malaysia, kita baru kemudian Thailand. Tetapi kan mestinya kita sebagai negara yang soal kebersihan, apalagi mayoritas Muslim ya, itu mestinya kebersihan menjadi hal utama. Tapi ternyata kan faktanya tidak. 2 menteri agama kita pernah dipenjara dan seterusnya dan seterusnya. Dana haji dikorupsi. Dana haji melihat dana haji betul. Kasus Lombok itu sebenarnya kita ya tidak heran karena dana Al-Quran, dana haji di kita itu bisa dikorupsi. Apalagi memang ini menyangkut meskipun kita luar biasa marahnya ya, orang dalam kesedihan luar biasa, kok muncul. Kita kepikir aja enggak, kecuali ingin membantu itu, ya umumnya. Tapi kok kepikiran bahwa itu ada peluang untuk melakukan korupsi di situ. Itu sangat tragis, tapi terus terang saya sih sangat tidak heran, Kang Jajat, kalau kemudian ada juga orang yang tega mengkorupsi dana bantuan bencana, karena memang jangan-jangan kita itu memang sudah berteman, bersahabat dengan korupsi. Itu menjadi sesuatu yang ditemani dengan nyaman begitu, sehingga kalaupun ada aturan, ada pasal yang menjatuhkan hukuman berat, itu hanya teori saja. Tapi akan kita bahas nanti selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Kang Jajat. Sebelum kita kembali melanjutkan diskusi bagaimana sebetulnya seriusnya penegak hukum melawan korupsi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa. Pagi ini kita telah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi.